Orang ketika sudah mengenal Allah, dia yang hanya memiliki hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan, akan hati-hati dalam bertindak dalam kehidupan ini. Karena semuanya akan dibalas. Pengenalan ketauhidan, inilah fondasi awal yang harus ditanamkan. Kenalkan Allah, kenalkan negeri akhirat. Baru setelah itu, iyyaka na'budu, tugas dan beban. Hanya satu ayat bab ibadah. Hanya satu ayat bab ibadah. Dan termasuk ibadah ini adalah ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatullah wa salamuhu ala khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita sama-sama memanjatkan hanya kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang pada kesempatan yang berbahagia ini nampak dari wajah-wajahnya kebahagiaan yang tiada terhingga, karena sekaligus kebahagiaan ini berkumpul di satu tempat, di satu waktu. Yang pertama, kebahagiaan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa disampaikan usia kita di bulan Ramadan. Yang kedua, kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena di 10 terakhir ini ada satu waktu momentum yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang khusus Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hanya untuk manusia. Momen apa itu? Momen Lailatul Qadar. Satu malam yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinilai melebihi 1000 bulan. Keutamaan itu berkaitan erat dengan Al-Quranul Karim. Dan harapan kita besar karena kita diberikan kesempatan oleh Allah berada di 10 terakhir. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kebahagiaan. Yang ketiga adalah melihat wajah-wajah generasi-generasi mendatang yang nampak ceria, semangat pada sahur anak-anaknya. Insya Allah luar biasa. Kenapa kebahagiaan ini menjadi luar biasa? Karena berkumpul di satu waktu, di bulan Ramadan, di 10 terakhir, plus anak-anak yang berada di bawah asuhan Kitabullah, Al-Quranul Karim. Saya diminta untuk mengisi parenting Al-Quran ini dengan tema Ayah Bunda Bimbing dan Ajari Aku Al-Quran. Ya temanya. Terus kesini ada Ramadannya. Karena momentumnya berkenaan dengan Ramadan. Memang Ramadan ini bulannya Al-Quran. Jadi pas keberkahannya, keutamaannya pas ada di bulan Ramadan ini. Ayah bunda yang Allah muliakan, sebelum saya menyampaikan materi berkaitan dengan
bagaimana kita mendekatkan anak-anak kepada Al-Quran Karim, yang di sana sumbernya kemuliaan, di sana sumbernya kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan yang sebentar, bukan hanya kemuliaan yang sebentar. Apa kemuliaan dan kebahagiaan yang sebentar itu? Kebahagiaan dan kemuliaan di dunia. Tapi akan sampai kepada kebahagiaan, kemuliaan yang sebenarnya, yaitu di yaumil qiyamah. Maka mohon izin dikasih waktu 1 jam, juga mohon izin kepada panitia dengan sangat hormat. Kebetulan saya ada jadwal jauh, jadi harus berangkat jam 5:05, khawatir macet di Cibenying, lumayan di tebing lewat tol, khawatir macet. Maka mohon izin waktunya saya persingkat, materinya mudah-mudahan tersampaikan. Yang pertama, satu pedoman yang harus kita pegang bersama-sama. Kenapa kita mesti membimbing dan mengajari anak-anak Al-Quran? Pernah nggak terbersit dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, kita itu harus mengajarkan Al-Quran atau membimbing anak dengan Al-Quran? Pernahkah terbersit dalam benak pikiran kita? Saya ini, orang tuanya, langsung harus mengajari, membimbing anak-anak Al-Quran. Pernah terbersit itu? Saya yakin ayah bunda di sini, makanya kenapa anak-anaknya dititipkan di Tahun Mukmin Kreatif. Karena punya kewajiban yang muncul dalam dirinya, bagaimana membimbing dan mengajarkan Al-Quran Karim. Maka dasar pertama yang harus menjadi pedoman kita, kenapa ini kewajiban kita yang harus ditunaikan kepada generasi kita, anak-anak kita? Yang pertama adalah sebagai landasannya, pedomannya, pegangan bagi kita semua, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Saya yakin sudah pada hafal, tadi juga sudah disinggung, dibacakan ya sama pembawa acara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan seruan. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ayah bunda yang Allah muliakan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sebuah seruan. Apa seruannya? Kalimat dalam bahasa Arab ini namanya harfun nida. Ya, kata seru, kata untuk digunakan untuk menyeru. Kata para ulama, kalimat seru ya kemudian dihubungkan dengan orang yang diserunya. Perhatikan, alladzina aman, orang-orang yang beriman. Yang diserunya orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan lagi redaksinya, orang-orang yang beriman dalam ayat ini, ayah bunda sekalian, ini menggunakan redaksi fi'il ya, amanu. Yang pernah belajar bahasa Arab ada? Bukan ya ayyuhal mu'minun pakai isim, tapi pakai aman. Pertama, saya ingin sampaikan
Ini merupakan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini untuk kita semua, untuk ayah bunda. Pertama, makna ya, kata para ulama, ini bermakna lisyafaqah, litalatuf, litaknis. Seruan yang mengandung kasih sayang, seruan yang mengandung kelembutan, kesopanan. Jadi Allah dengan ayat ini, seruan ini sopan banget. Seruannya itu. Kalau kita paham kalimat ya tersebut ketika dihubungkan dengan alladzina aman. Jadi memanggil orang-orang yang beriman itu dengan seruan yang penuh dengan kesopanan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Bayangkan Allah yang menciptakan kita memanggil makhluknya dengan seruan seperti itu. Penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Ini menunjukkan apa? Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan isyarat bagi kita, jangan pernah memanggil, menyeru orang-orang yang beriman dengan seruan-seruan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Karena ketika kita menyeru, memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan-panggilan buruk, itu adalah kefasikan setelah iman. Ini yang pertama. Harus kita pahami bahwa ini seruan Allah, seruan kasih sayang, seruan kelembutan terhadap orang-orang yang beriman. Yang kedua, yang dipanggilnya adalah orang yang beriman. Redaksi yang Allah gunakan alladzina amanu pakai fi'il, bukan pakai isim, bukan ya ayyuhal mukminun, tapi alladzina amanu. Apa maknanya, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian? Amanu fi'il itu secara dilalah bahasa, makna bahasa itu mengandung makna tajadud. Tajadud itu berubah-ubah dan sesuai memang dengan kondisi iman yang ada pada diri kita. Kadang di atas, kadang di bawah. Oleh karena itu, Allah seru. Allah panggil supaya imannya terus berada di atas. Wahai orang-orang yang beriman. Apa seruan dari Allah? Berupa perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu dari kata wiqayah. Artinya apa? Menjaga, memelihara. Siapa yang Allah perintahkan untuk dipelihara, dijaga? Anfusakum. Pertama, kita sebagai ayah bunda terlebih dahulu. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Yang kedua, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian. Dari apa kita mesti menjaga ya Allah? Menjaga diri kami dan menjaga keluarga kami. Naro, kata Allah, dari api neraka. Yang Allah jelaskan sifat api neraka itu. Bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Yang di sana ada penjaga malaikat ghilal yang begitu bengis, kalau bahasa kita. Kasar. Tanpa pernah memandang dengan pandangan rahmat. Syidad, keras. La ya'sunallah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan. Dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah membangkang dan selalu melaksanakan. Ini karakter malaikat. Poin dari ayat ini yang akan kita bahas berkaitan dengan parenting Al-Quran. Ajari anak-anak kita, bimbing anak-anak kita Quran. Sebelumnya harus kita jadikan ini sebagai landasan awal. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
Nerakanya sekarang di mana? Ayah bunda, nerakanya sekarang di mana? Ada di hadapan kita? Tidak ada. Tapi Allah memerintahkannya sekarang. Padahal ini nanti. Ya. Nanti. Tapi diperintahkannya sekarang. Inilah bukti Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang Allah yang sangat besar terhadap makhluknya. Supaya menjaga dari sekarang, preventif, lebih baik mencegah daripada terjadi. Kalau di dunia sudah kejadian celaka umpamanya, itu bisa diulangi lagi, diperbaiki lagi. Tapi kalau di sana nggak bisa, nggak ada tempat kembali. Nah, di antara bentuk penjagaan Imam As-Sa'di tafsir kontemporer menyebutkan bentuk penjagaan diri kita terhadap ahlikum, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita adalah pertama bita'dibihim, dengan mengajarkan adab kepada mereka. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Al-Quran. Wa ta'limihim, dan mengajarkan mereka. Ada dua bentuk penjagaan yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Penjagaan kita terhadap keturunan kita. Yang pertama mengajarkan adab, yang kedua mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Maka mohon maaf, mohon izin, saya mau bertanya. Ayah bunda, ilmu yang paling utama di dunia ini ilmu apa? Boleh, mau bapak-bapak dulu, ayah dulu yang menjawab. Ilmu apa? Ilmu yang paling utama, yang paling agung di dunia ini. Ada yang mau jawab? Jangan takut salah. Ilmu apa, Bu? Akhlak. Ilmu akhlak. Baik. Bagian, ya. Ilmu akhlak adalah bagian. Termasuk di dalam. Ilmu yang paling utama. Dan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagai bentuk wiqayah, penjagaan mereka dari api neraka. Ilmu apa itu? Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surah yang sangat populer bagi kita, semuanya saya yakin hafal. Ibu-ibu sini. Peminta hafal kacida we. Surat naon, Bu? Pak? Tentang ilmu. Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad 5 ayat. Masya Allah. Langsung dijawab. Surat Al-Alaq. Perhatikan. Mari kita selami, ya, maknai, tadaburi 5 ayat ini. Agar menjadi pemahaman kita lengkap terhadap perintah Allah wiqayah, penjagaan terhadap anak-anak kita dari api neraka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama mengawali ayatnya dengan perintah. Apa perintahnya? Iqra. 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 Baca. Apa yang dibaca? Tidak disebutkan, ayah bunda, di sini objeknya nggak disebutkan. Iqra, baca olehmu. Setelah saya membaca tafsiran ayat ini dari kitab Tadabur, ternyata ada satu riwayat
ada satu riwayat, meskipun riwayat ini secara ilmu hadis termasuk hadis mursal. Ya. Jadi malak Jibril ketika disuruh oleh Allah mengajarkan, menyampaikan ayat ini, beliau membawa satu bungkusan. Satu bungkusan yang dalam bungkusan itu ada tulisan. Ada tulisan, yaitu surah Al-Alaq ini. Artinya apa? Kata Iqra, qiraah. Qiraah itu adalah membaca sesuatu yang tertulis. Qiraah itu adalah membaca sesuatu yang tertulis. Dan itu dibawa oleh malak Jibril. Maka jawaban Nabi saat itu apa? Ma ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Karena Nabi seorang ummi. Bukan ummi ibu. Ummi. Ummi itu apa? La yaktub wa la yaqra. Tidak bisa baca dan tulis. Bagaimana saya bisa baca? Bagaimana saya baca? Itu jawaban Nabi. Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Kata Nabi. Sampai 3 kali. Akhirnya didekap oleh malak Jibril. Kemudian disampaikan 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad otomatis langsung bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kajian pendidikan, ayat ini menjadi ayat yang menginspirasi bahwa Islam itu agama yang sangat peduli terhadap pendidikan, terhadap ilmu. Wahyu pertamanya aja memerintahkan membaca. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dibaca? Apakah setiap bacaan kita ajarkan? Maka di sini perhatikan di ayat selanjutnya. Di ayat ke-6 dan ke-7 sampai ke-8. Apa ayatnya? Ar-ra'ahus taghna. Ayah bunda sekalian, orang ketika sudah punya ilmu, orang ketika sudah punya pengetahuan, dengan ilmu dan pengetahuan jadi skill, jadi kemampuan, maka ia bisa berbuat apa saja. Bisa jadi konglomerat, memiliki banyak perusahaan. Dengan skill kemampuannya, dengan teknologi, dia punya bisa apa saja. Sehingga bisa menghasilkan dunia yang begitu banyak. Dari apa awalnya? Dari belajar, baca, dan tulis yang diisyaratkan oleh ayat ini. Tapi menarik setelah ayat ini sampai ayat 5, kesananya Allah membahas tentang itu. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'an. Apa kaitannya? Ternyata Syekh Abdurrahman Al-Habannaka, ini yang sangat menarik saya baca dari tafsir beliau. Kenapa Allah memerintahkan Iqra? Dan Iqra di sini bukan sembarang Iqra, bukan sembarang bacaan. Iqra ini, membaca ini adalah gerbangnya ilmu. Dan ilmu yang paling utama, yang harus pertama kali dipelajari oleh manusia melalui belajar baca dan tulis adalah ilmu Al-Quran. Ilmu apa? Dan inilah yang harus pertama kali diajarkan oleh kita sebagai ayah bunda terhadap anak-anak kita. Kenapa demikian?
Karena Al-Quran, Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini petunjuk hidup, pedoman hidup yang akan meluruskan ketika manusia menyimpang, yang akan mengingatkan ketika manusia lalai. Karena judulnya tadi apa? Qu anfusakum wa ahlikum. Mustahil Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, mampu menjaga anak kita, membentengi anak kita dari api neraka kalau dijauhkan dari pedoman hidupnya. Makanya ini yang harus jadi pusat perhatian umat Islam. Pertama kali yang harus diajarkan adalah belajar baca tulis Al-Quran. Belajar baca tulis Al-Quran. Ini isyaratnya di dalam ayat ini. Karena ketika manusia punya kemampuan tadi, diajarkan baca tulis sebelum Al-Quran, yang lain dulu. Al-Quran kapan? Nanti sudah tua baru belajar Quran. Maka apa yang akan terjadi? Manusia ketika sudah memiliki skill dengan ilmu hasil bacanya, memiliki kemampuan, ar-ra'ahu istaghna, dia akan punya karakter istighna. Apa istighna? Tidak perlu kepada siapapun, bahkan tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah mendapatkan segala-galanya dengan ilmu. Coba perhatikan orang-orang yang bergelimang, yang Allah mudahkan. Bagaimana mereka dengan Allah? Sangat jauh. Kenapa? Karena istighna. Allah kisahkan bagaimana mereka seperti Qarun, Fir'aun. Mereka sudah mendapatkan dunia dengan segala isinya. Istighna. Sudah merasa cukup, tidak perlu. Maka untuk mengkanter itu diperlukan ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran akan menuntun, akan meluruskan ketika dia menyimpang, akan mengingatkan ketika dia lalai. Kemudian inna ila rabbika ruj'a. Allah mengingatkan dengan ayat ini. Hai manusia, sehebat apapun kamu, sepanjang apapun usia kamu, sekaya apapun kamu, sekuat apapun kamu, inna ila rabbika ruj'a. Kamu itu akan kembali kepada Allah. Dan ketika kembali kepada Allah, tidak begitu saja. Semua dimintai pertanggungjawaban, dihisab. Semua akan dihisab. Keyakinan orang terhadap hisaban, terhadap balasan, secara naluriah, manusia itu meyakini itu. Tapi bagaimana menggambarkan, meyakinkan terhadap adanya balasan-balasan di yaumil jaza? Mustahil mereka akan mempercayai itu tanpa ada bimbingan ilmu yang mengajarkan mereka itu. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Makanya ilmu yang paling penting, yang pertama kali harus diajarkan adalah Al-Quran. Karena dia akan meluruskan tasawurat, gambaran-gambaran ya, manusia tentang adanya hari balasan, di mana, kapan, apa, bagaimana. Al-Quran akan menjelaskan. Dan juga akan membentengi manusia dari karakter-karakter istighna tadi. Merasa tidak butuh dengan siapapun, termasuk kepada Allah. Al-Quran yang akan membentengi. Inilah yang menjadi alasan kenapa Al-Quran harus menjadi ilmu pertama yang diajarkan. Baca tulis Al-Quran sebelum yang lain. Agar manusia
bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar manusia bisa mengimani adanya hari pembalasan. Kalau sudah dua ini dimiliki oleh manusia, maka diberi amanah apapun oleh Allah, kedudukankah, kekayaankah, mereka akan menggunakannya betul-betul sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak memiliki dua ini, maka yang terjadi seperti Qarun dan Fir'aun. Inilah urgensi pentingnya kita mengajarkan sejak dini belajar baca tulis Al-Quran. Karena itu akan menjaga keturunan kita dari api neraka. Bisa dipahami sampai sini, Bapak Ibu sekalian? Baik. Kemudian berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana tahapan-tahapannya kita mengajarkan anak-anak Al-Quran? Apakah mereka langsung kita ajari baca tulis Al-Quran? Di usia berapa kita harus mengenalkan mereka baca tulis Al-Quran? Maka isyarat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan dalam satu surat yang lengkap sekali, dan surat ini sangat populer. Saya yakin tidak ada yang tidak hafal. Semuanya pasti hafal karena dibaca minimal sehari 17 kali. Surat apa? Al-Fatihah. Apa isyarat dalam surat Al-Fatihah? Kaitannya dengan pengajaran Al-Quran. Ayah bunda yang Allah muliakan, perhatikan. Makanya para sahabat mengatakan, nahnu ta'allamnal iman qoblal Quran. Kami dahulu belajar iman sebelum Al-Quran. Ketika Al-Quran datang, Al-Quran turun, fazdadna imanan. Ketika Quran turun, semakin menambah keimanan kami. Apa isyarat dalam surat Al-Fatihah ini? Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Inilah diantara peranan Al-Quran. Kenapa pentingnya kita mengajar Quran? Tapi tahapannya sebelum kita mengajarkan baca tulis Al-Quran, 4 inilah yang menjadi dasar pondasi yang harus kita tanamkan. Ayat pertama apa surat Al-Fatihah? Ayat bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Apa isyaratnya? Apa maknanya ayat ini? Allah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sederhananya gini, ayat ini sengaja diulang-ulang sehari 17 kali agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diawali dengan lafaz Allah, Bismillah. Kenalkan dulu nama Allah. Kenalkan dulu Allah. Kenalkan sifat-sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Kenalkan dulu. Termasuk diri kita sebagai pemeran utama yang akan mewikoyah, yang akan menjaga anak keturunan kita. Harus mengenal Allah terlebih dahulu. Sudah kenal kepada Allah, ayah bunda? Sudah namanya Allah? Sudah kenal dengan sifat-sifat Allah? Ayat kedua pun demikian. Allah mengenalkan dirinya sehingga layak dipuji. Ya, sehingga seluruh pujian harus teralamatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin. Wah, kalau dibahas ini luar biasa. Ya. Akan paham kita terhadap kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan 4 ayat ini hanya mengenalkan Allah saja. Rabbil alamin. Sifat Allah tentang pemeliharaan, penciptaan, penjagaan. Ya.
Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim diulang kembali, menguatkan betapa orang ketika sudah mengenal Allah, dia yang hanya memiliki hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan, akan hati-hati dalam bertindak dalam kehidupan ini. Karena semuanya akan dibalas. Pengenalan ketauhidan, inilah pondasi awal yang harus ditanamkan. Kenalkan Allah, kenalkan negeri akhirat. Baru setelah itu, iyyaka na'budu, tugas dan beban. Hanya satu ayat bab ibadah. Hanya satu ayat bab ibadah. Dan termasuk ibadah ini adalah ta'lim, mengajarkan. Maka ketika tahapannya terbalik, jangan salahkan. Orang banyak yang hafal Quran, tapi hatinya, pemikirannya, ada yang ateis, ada yang sekuler. Padahal di kepalanya Quran, karena nggak tembus ke sini. Karena belum punya dasar, fondasi. Inilah pentingnya, jadi tahapannya. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak? Kenalkan mereka dengan Allah, kenalkan mereka dengan hari akhir. Bagaimana? Isyaratnya banyak dalam Al-Quran, di surat-surat pendek. Coba kalau ditadaburi, di surat-surat pendek itu. Sering kan diajarkan, itu kenalkan. Sengaja, itu makiyah kan, ayat-ayat makiyah. Mengajarkan fondasi kepada anak kita. Kalau fondasi sudah ada, akan sangat mudah orang menghafal Quran. Akan sangat mudah orang berinteraksi dengan Al-Quran. Tekedah disuruh-suruh. Tekedah di singsianan. Atau nabi bicarekan. Tekedah. Kalau anak sudah punya kesadaran itu. Ini yang paling berat. Menanamkan ini yang paling berat. Ini isyaratnya di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kewajiban kita menjaga sebagai landasannya. Kenapa kita mesti mengajarkan Quran? Karena kita harus menjaga mereka dari api neraka. Karena Al-Quran yang akan menjaganya. Tapi tahapannya sebelum mereka kita ajarkan ilmu Al-Quran, melalui tahapan yang paling awal adalah membaca dan menulisnya. Maka tanamkan dulu. Kenalkan dulu mereka kepada Allah. Kenalkan dulu mereka kepada Yaumil Jaza. Insya Allah Al-Quran tidak akan sulit diajarkan kepada mereka. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sudah jam 5 kurang 5. Saya mohon pamit karena ada tugas lain. Mudah-mudahan tersampaikan ilmunya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Orang tua yang betul-betul peduli terhadap pendidikan utama anak-anak kita, generasi kita, yaitu Al-Quranul Karim. Saya sangat berterima kasih ya, dan merasa bangga dengan tahun ini. Kenapa? Karena ikut menyelamatkan generasi ya dengan Al-Quran. Maka beruntung ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang menitipkan anak-anaknya ke tahun Al-Quran. Berarti separuh tugas Bapak Ibu sekalian sudah terwakili. Tinggal di rumah ditanamkan tentang taksisnya di rumah dengan ayah bunda bersama-sama. Karena tidak cukup ya ketua yayasan kemudian guru-guru tidak akan cukup untuk bisa mewakili itu. Maka kerjasama yang terjalin antara ayah bunda dengan tahun ini akan menjadikan generasi kita insya Allah ke depan generasi-generasi yang akan terjaga dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.